Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Digital dengan NPM 1121287. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul operasi dan produktivitas. Yang pertama, penjelasan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Yang pertama itu ada revolusi industri 1.0, adalah era yang terjadi pada abad ke-18 yang pada tahun 1760 sampai 1840 dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap. Jadi pada saat itu oleh James Watt di negara Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Nah, adapun dampak revolusi industri 1.0, perubahan tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk, khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada revolusi industri 2.0, adalah revolusi yang terjadi sekitar abad ke-19. Pada tahun 1870-an yang berfokus kepada efisiensi mesin di setiap ditemukan tenaga listrik. Jadi dampak revolusi industri 2.0 yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Artinya revolusi industri 2.0 itu sudah menemukan listrik yang dimana semua sumber daya manusia yang melakukannya dan alat-alat produksinya pun sudah kepada tahap listrik. Kemudian ada revolusi industri 3.0, era yang terjadi sekitar awal abad ke-20 pada tahun 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi, khususnya di dunia industri. Jadi industri 3.0 ini sudah ditemukan atau diciptakannya komputer. Akan tetapi komputer itu yang besar gitu, mesinnya pun besar. Nah, selanjutnya adapun dampak revolusi 3.0, dengan adanya revolusi 3.0 terjadi perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat. Berbagai bisnis yang ada pun harus teradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman ini. Kemudian perkembangan revolusi industri 4.0. Era 4.0 telah menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengarahkan segala strategi untuk menghadapinya. Tapi sebelumnya, apa itu revolusi industri 4.0? Nah, apa revolusi industri 4.0? Jadi sejak diperkenalkan teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatisasikan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Jadi 4.0 itu sudah ke tahap mempekerjakan robot, sehingga sumber daya manusia itu sangat krisis, sangat tidak diprioritaskan kembali untuk bekerja. Nah, kemudian
soal berikutnya, Indonesia menghadapi revolusi 4.0 itu seperti apa? Di Indonesia perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Materi Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri, Indonesia juga harus mengikuti tren. 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Adapun kata Erlangga, kami juga sedang mempelajari dari negara-negara lain yang telah menerapkan sehingga bisa kita kembangkan industri 4.0 dengan kebijakan berbasis kepentingan industri dalam negeri. Nah, selanjutnya soal sumbangan ilmu yang menopang manajemen operasional. Perlu kita ketahui, operasional adalah satu dari 3 fungsi strategis perusahaan di manapun. Selain pemasaran dan keuangan, ini artinya manajemen operasional merupakan bagian vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu pemasaran, operasi, dan akuntansi. Untuk menjalankan operasional perusahaan dibutuhkan kemampuan pengelolaan yang disebut sebagai manajemen operasional. Tujuan akhir dari manajemen operasional tentunya adalah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, 3 fungsi utama organisasi beserta contohnya. Yang pertama itu 3 fungsi. Yang pertama pemasaran, terus operasi atau produksi, dan ketiga itu keuangan dan akuntansi. Setiap perusahaan pasti melakukan 3 hal ini. Yang pertama pemasaran, operasi, dan keuangan. Nah, kemudian cara menghitung produktivitas. Di sini perusahaan di industri makanan menggunakan 200 kg bahan baku tepung sebagai input untuk menghasilkan produk matang atau jadi. Dengan volume produksi hingga 120 kg selama 3 bulan ke depan, perusahaan masih mengimpor 200 kg tepung, tetapi jumlah produk yang dimasak meningkat menjadi 136 kg. Kemudian perhitungan produktivitas perusahaan pada bulan pertama dan ketiga adalah sebagai berikut. Nah, ada produktivitas untuk bulan pertama. Tingkat produktivitas sama dengan output input. Tingkat produktivitas sama dengan 120 kilo per 200 kg. Tingkat produktivitas 0,6 atau 60%. Ada juga produktivitas untuk bulan ketiga. Tingkat produktivitas output dan input. Tingkat produktivitas 136 kg per 200 kg. Tingkat produktivitas 0,68 atau 68%. Nah, dalam studi kasus di atas, produktivitas perusahaan meningkat dari 60% menjadi 68% di bulan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa untuk jumlah input yang sama terjadi peningkatan sebesar 8%. Sekian dari penjelasan materi tentang operasi dan produktivitas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.